Benarkah pernikahan Syarifah dengan non Sayyid dinilai zina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang iling lan waspada, dan tentunya tetap NKRI harga mati. Sampai kapanpun kami tetap komitmen menyuarakan NKRI harga mati, karena menjaga rumah kita bersama. NKRI adalah tanggung jawab kita bersama, dan ini harus menjiwai di relung hati kita. Harus tertanam rasa memiliki, rasa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga itu semua. Ini ada tulisan dari Kiai Haji Ali Badri. Tulisan ini menarik untuk kita kupas, untuk kita bahas bersama-sama. Yang mana judul dari tulisan tersebut adalah benarkah pernikahan Syarifah dengan non Sayyid dinilai zina? Loh, banyak loh Habib yang mengatakan ada kiai yang berani menikahi Syarifah atau Habibah lah. Bukan Syarifah, Habibah, Habib perempuan. Itu sama saja berzina. Dan kiai itu adalah kiai tai. Banyak, cari sendiri itu banyak di media sosial. Ini menarik, ini tulisan dari Kiai Haji Ali Badri. Tibalah waktu yang saya tunggu-tunggu itu. Saya dipertemukan dengan Habib Abdullah Maulahilah, yang mewakili RA atau Robitoh Alawiyah. Beliau juga pengurus pusat As-Soffah. Kalau tidak salah, ketika itu beliau juga pimpinan redaksi majalah Mafahim yang diterbitkan oleh As-Soffah. Di gelanggang diskusi itu telah siap Kiai Ihya sebagai pengamat dan Kiai Lutfi sebagai moderator. Habib Abdullah Maulahilah adalah seorang Habib yang ramah dan cerdas. Entah tahun berapa beliau mondok di Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang jelas beliau adalah senior saya, yakni mondok di Mekah sebelum saya 1995. Diskusi pun berjalan dengan baik dan tidak terlalu tegang, bahkan tidak ada perdebatan. Karena beliau tidak menyanggah apapun yang saya sampaikan. Saya ceritakan dialog kami dengan singkat saja. Pertama, Habib Abdullah menyampaikan keluhan habaib yang menganggap saya telah membuat keributan dengan membuat lembaga dan mengesahkan nasab keturunan Wali Songo. Saya pun menjelaskan kronologi seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa saya, Kiai Haji Ali Badri, sudah mencoba untuk menghubungi RA, namun ada yang menjegal. Yang menjegal itu adalah seorang Habib terkenal tentunya. Sehingga saya pun berpikir bahwa yang alim saja sikapnya seperti itu, apalagi pengurus RA saat itu yang menurut saya bukanlah ulama. Saya meminta agar Habib Abdullah memaklumi saya yang kemudian merasa pesimis untuk melanjutkan. Cerita ini sekaligus untuk meluruskan pernyataan Habib Rizik Sihab bahwa Robitoh Asmatkon didirikan oleh orang yang kecewa. Jelas itu bermaksud ke saya atau Kiai Haji Ali Badri. Mereka itu gampang menuduh. Orang mengkritisi dituduh begal nasab, mau menjadi dzurriyyah Rasul. Biasa mereka itu seperti itu. Saya dianggap mendirikan lembaga sendiri karena kecewa. Katanya saya mengajukan nasab ke RA, lalu RA menolak karena nasab saya dari garis perempuan. Ini adalah fitnah yang nyata. Kalau enggak fitnah ya mungkin mereka enggak makan. Kira-kira begitu. Loh, ini fakta loh. Saya khusnudon pada Habib Rizik karena saya yakin beliau orang baik.
Saya selalu bela beliau ketika musuh-musuh beliau memfitnah beliau dengan cat mesum. Saya bela beliau ketika teman-teman cebong saya menuduh beliau mencari keuntungan dengan mengkritik pemerintah. Saya selalu bela beliau dengan mengatakan bahwa saya meyakini keturunan beliau di dalam memperjuangkan apa yang beliau yakini benar. Saya selalu bela beliau walaupun beliau telah menyakiti hati saya dan keluarga saya. Saya memang pendiri lembaga Asmatkon, tapi ketua pertamanya adalah paman sepupu saya, Kiai Haji Ali Ridho Sin Haji, Pamekasan, Madura. Di mana keluarga besar Kiai Haji Ali Ridho sampai sekarang adalah yang paling banyak berkontribusi di Madura di dalam mendukung perjuangan Habib Rizik, karena mereka mempercayai ketulusan beliau. Kami diajarkan dan sudah terlatih untuk memisahkan antara masalah pribadi dan kekompakan untuk perjuangan. Kami melupakan kesalahan orang apalagi tidak sengaja. Bahkan kami tetap membela siapapun yang kami yakini benar, walaupun secara personal orang itu pernah menyakiti kami, sengaja atau tidak. Makanya ketika saya menyimak statement Habib Rizik tentang lembaga Asmatkon yang saya dirikan, walaupun saya kesal tapi saya tetap yakin bahwa beliau tidak mungkin sengaja membuat fitnah. Pasti beliau hanya menerima laporan dari RA atau yang lain. Saya maafkan beliau, bahkan saya maafkan juga siapapun yang menyakiti hati saya. Walaupun mereka bukan keturunan Rasulullah SAW, saya tidak mau Rasulullah SAW bersedih karena ada umat beliau yang masih tersangkut dengan dosa menyakiti orang. Kedua, Habib Abdullah mewakili RA mengatakan bahwa nasab Wali Songo ke bawah itu masih meragukan. Saya pun berkata, Kiai Haji Ali Badri, bagaimana bisa antum mengatakan nasab ke bawah Wali Songo meragukan? Apakah RA pernah meneliti ribuan manuskrip dan riwayat nasab keturunan Wali Songo? Ribuan manuskrip dan riwayat itu tersebar di Pulau Jawa, Madura, Malaysia, dan Thailand. Kalau RA belum pernah melihat dan meneliti ribuan manuskrip yang ada itu, maka RA tidak boleh membuat statement bahwa nasab ke bawah Wali Songo meragukan. Itu namanya khianah ilmi atau berkhianat dengan keilmuan. Paling banter antum atau RA hanya boleh bilang tidak tahu. Ketiga, Habib Abdullah mempertanyakan lembaga saya yang juga mencatat keturunan garis perempuan. Kata beliau, ini melanggar aturan, garis perempuan itu putus nasabnya. Kan begitu. Ngopi dulu ya. Saya pun menjawab, kita ini hidup di negeri orang. Kalau kita mengaku orang Arab berarti kita numpang di negeri ini. Jadi kita harus menghormati budaya orang Indonesia. Orang Indonesia tidak membeda-bedakan keluarga dari garis laki dan perempuan. Semua adalah keturunan kakek buyut yang sama dan saling menganggap keluarga. Coba, begini, ibu antum Syarifah juga. Dari marga apa? Habib Abdullah menjawab, ibu saya dari marga bin Yahya. Saya pun berkata, baik, kalau ada pertemuan keluarga bin Yahya dan antum tidak diundang, maka antum tidak akan sakit hati. Karena budaya antum memang begitu. Antum tidak merasa keluarga bin Yahya, walaupun antum juga cucu Habib Yahya dari garis ibu. Tapi kalau orang Indonesia, misalnya ada pertemuan keluarga Bani Fulan, kemudian yang keturunan garis perempuan tidak diundang, maka mereka akan marah-marah. Mereka akan bilang, aku juga cucu Mbah Fulan, kok aku tidak diundang? Jadi saya juga mencatat keturunan Wali Songo dari garis perempuan itu karena hal tersebut. Lagi pula Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk mempelajari nasab dengan tujuan silaturahim. Dalam Islam, rahim itu keluarga, tidak ada bedanya antara garis laki maupun garis perempuan, semua harus disambung silaturahim. Nah, salah satu cara silaturahim adalah mencatat. Maka pentingnya mencatat keluarga itu sama antara mencatat keluarga yang garis laki dan garis perempuan. Dengan demikian berarti budaya kami di dalam mencatat keluarga itu memiliki kelebihan dibandingkan budaya antum yang dibawa dari Arab yang hanya mencatat dari garis laki-laki.
Keempat, Habib Abdullah bertanya, kalau begitu yang garis perempuan juga antum jadikan ahlul bait. Saya pun menjawab, pandangan keluarga ini bukan untuk memberikan mereka status ahlul bait. Bahkan yang garis laki-laki selalu kami larang untuk mengaku Habib, karena tujuan perhimpunan ini untuk silaturahim, bukan untuk mengubah status menjadi Habib. Sampai sekarang saya tidak suka penggunaan gelar Ahlul Bait atau keturunan Wali Songo. Misalnya Sayyid, Syarif, apalagi Habib. Bagi saya, itu berarti tidak menghormati pilihan leluhur. Wali Songo dan generasi-generasi berikutnya sengaja meninggalkan semua yang berbau asing agar dianggap keluarga oleh pribumi. Penggunaan gelar itu bisa dianggap perlu kalau untuk kepentingan hubungan dengan asyraf di Arab. Kalau di Indonesia sebaiknya biasa saja. Kalau sejak dulu biasa dipanggil misal Pak Fulan, Mas Fulan, Kang Fulan, tidak usahlah kemudian minta dipanggil Sayyid Fulan, Syarif Fulan, ataupun Habib Fulan. Ini itu menurut saya. Jadi silakan saja kalau ada berbeda pandangan dengan saya dan tetap mau meninggalkan pilihan leluhur. Kemudian saya berkata kepada Habib Abdullah dengan nada bercanda. Lagi pula anak Syarifah yang ayahnya orang biasa, kan statusnya masih ada ikhtilaf di kalangan ulama apakah dia sayyid atau bukan. Seandainya saya bilang dia sayyid dan antum bilang bukan sayyid, kemudian kita berdebat, belum tentu juga antum menang debat dengan saya. Habib Abdullah pun tertawa mendengar canda saya itu. Ada yang berkata pada saya bahwa mungkin ucapan saya inilah yang menyebabkan sebagian Habib kemudian mengira bahwa keturunan Wali Songo yang ada saat ini dari garis perempuan semua. Maka saya katakan tidak, karena isu ini sudah lama saya dengar. Jauh sebelum diskusi itu sudah banyak oknum Habib yang menyebarkan fitnah bahwa keturunan Wali Songo yang ada sekarang semuanya dari garis perempuan. Ini justru tidak masuk akal. Keluarga Wali Songo di masa-masa awal itu banyak yang menjadi sultan atau penguasa wilayah di tanah Jawa dan Melayu. Rata-rata mereka poligami sehingga anak-anak mereka pun banyak yang tercatat rapi. Di masa kesultanan saja anak-anak mereka banyak sekali laki-lakinya. Salah satu kakek dari ibu saya bernama Syekh Muzaki yang dikenal dengan julukan Kiai Batu Kolong. Beliau memiliki nasab pancer garis laki-laki ke Sunan Giri. Beliau memiliki lebih 70 putra-putri dan masing-masing memiliki keturunan serta tercatat sampai sekarang. Jadi orang yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sekarang ini dari garis perempuan semua, perkataan itu adalah salah satu dari dua kemungkinan. Mungkin itu fitnah yang disengaja atau serupa kebohongan. Yang saya maksud serupa kebohongan adalah menyebarkan informasi salah dan menyesatkan tanpa menyelidiki kebenarannya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, kafa bil mar'i kidban ayu hadisa bikul lima sami'a. Cukuplah bagi seorang itu disebut bohong ketika ia menceritakan sesuatu yang ia dengar. Sahih Muslim ini. Kelima, Habib Abdullah mempermasalahkan saya karena saya pernah membahas soal kafa'ah nasab dalam pernikahan. Saya mengkritik fatwa Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia tentunya, yang mengatakan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang Syarifah dengan non sayyid, berarti mereka berzina selamanya. Wow, ngeri kan? Saya menjawab, saya hanya mengkritik fatwa habaib yang berlebihan terkait kafaah, yaitu yang mengharamkan dan bahkan tidak mengesahkan Syarifah atau Habibah ya menikah dengan orang biasa, apalagi fatwa itu disebar di internet. Saya khawatir itu memicu kesalahpahaman dari non-muslim. Nanti mereka berpikir bahwa dalam Islam ada pembedaan kasta. Tak ubahnya dalam agama Hindu kan gitu toh. Wali Songo diterima baik oleh pribumi diantaranya karena berhasil menghapus kasta-kasta itu. Maksud saya,
Kalau Habaib tidak mau menikahkan putrinya dengan semisal orang Jawa, janganlah menggunakan alasan kafah itu. Khawatir ada yang salah paham atau sakit hati karena merasa direndahkan. Bilang saja putrinya itu sudah dijodohkan dengan orang lain, kan lebih enak lah. Lagi pula ini kan masalah khilafiyah, siapapun berhak mengkritisi. Kenapa saya meminta agar fatwa Habib Utsman bin Yahya itu tidak dipubliskan dan cukup diamalkan saja oleh Habaib? Karena menurut saya publikasi fatwa Habib Utsman itu bisa merusak nama baik Habaib di mata pribumi. Karena Habib Utsman adalah seorang mufti Batavia, Betawi, di masa Departemen Pemerintah Kolonial Belanda. Sedangkan Belanda saat itu membuat peraturan bahwa imigran Arab tidak boleh menikah dengan pribumi. Belanda khawatir imigran Yaman itu kemudian membela pribumi karena sudah menikah atau berbesanan dengan pribumi. Bahkan Belanda melarang imigran Arab untuk berpakaian ala pribumi. Sampai sebegitunya kan. Saya khawatir fatwa Habib Utsman ini dikait-kaitkan dengan peraturan Belanda itu. Yakni dianggap ada main dengan Belanda. Ya memang ada main kan gitu loh. Kenapa Belanda begitu takutnya imigran Arab menikah dengan pribumi? Karena pernikahan itu bisa melahirkan emosional. Siapapun pasti akan terima, keluarga istrinya atau besannya. Dijajah orang ditambah lagi dengan fakta atau ada sebagian Habib yang menikah dengan pribumi kemudian membela pribumi. Misalnya kakek istri saya, Habib Awad bin Yahya. Habib Awad menikah dengan putri Adipati Semarang. Kemudian beliau dengan banyak yang menggunakan gelar Raden, bukan Habib, dan pro pribumi, misalnya pelukis legendaris Raden Saleh Bustaman. Raden Saleh yang awalnya sangat dekat dengan Belanda karena profesinya sebagai pelukis internasional, pada akhirnya beliau juga dicurigai dan dikejar-kejar oleh intelijen Belanda. Bahkan kakek istri saya yang bernama Habib Hasan, ayahnya mertua saya, menyembunyikan diri di desa Lewi Munding, Majalengka. Saat itu yang tahu bahwa beliau Habib hanyalah Kiai Abdul Halim, salah satu pendiri NU yang bertetangga dengan Habib Hasan. Habib Hasan meminta Kiai Abdul Halim agar tidak mempubliskan jati diri beliau sebagai Habib. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.